itu adalah tulisan dari Kiai Fadhail. Nah, jadi kalau panjenengan mau bertabayun tentang kata pengantar itu, nggih langsung ke Kiai Fadhail seharusnya. Cuman saya sudah mewakili untuk bertanya kepada Kiai Fadhail gitu loh. Ya. Nah, pertanyaannya begini, apakah ketika orang itu mengucapkan pujian kepada Allah itu harus menyertakan lafdzul jalalah atau penyebutan Allah? Kan tidak, Kiai. Karena sudah mafhum kan? Alhamdulillahi ala alhamdu ala tawaturi na'maihi. Itu kan sudah mafhum bahwasanya pujian di situ arahnya kepada Allah bukan yang lain gitu loh, Kiai. Kan kalau secara translate-nya itu kan segala puji ala tawaturi na'maihi atas berkesinambungannya nikmat-nikmatnya Allah gitu loh. Kan begitu, Kiai. Sebenarnya Ya. kan tidak ada masalah dalam gramatika itu. Sudah ya Gus? Nggih, Kiai, nggih. Baik. Kalau kemudian sampean ini bermaksud bahwa ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti di sini ada yang dibuang ya Gus. Kalimat ini kan. Tentunya pasti ada yang dibuang, Kiai. Artinya Baik. bukan dibuang ya, tapi tidak disebutkan gitu ya. Karena itu Istilah. tulisannya Kefadhail kan, bukan tulisan saya gitu loh. Dan Enggak ketika begini. saya Nah, jadi begini Gus Hasan. Sekalipun ini adalah kata pengantar dari salah satu tokoh tersebut, kenapa jadi gini, ketika kita menulis buku, ya kan, itu diserahkan kepada percetakan, gitu loh, ya ya, kan, baik. dalam bentuk tulisan tangan saya atau print out dari saya, gitu loh. Nah, kemudian ini kata pengantarnya dari siapa, Mas? Nanti akan dikirim oleh Kefadhail. Nah, Kefadhail itu mengirim kata pengantar Kiai ke percetakan itu, ya kan? Nah, otomatis, ya kan? Percetakan itu akan menggabungkan kata pengantar itu dengan tulisan saya atau print out dari saya gitu loh, ya kan? Nah, sehingga apa namanya? Kalau sampean mau mengomentari kata pengantar itu, ya kan? Tentunya sampean harus bertabayun kepada yang menulis kata pengantar tersebut. Nah, akan tetapi tadi saya sudah katakan, kami sudah mewakili karena saya melihat kan perdebatan panjenengan, ya kan? Dengan wali TikTok waktu itu ya tentang masalah kata pengantar itu kan. Nah, itu kemudian saya sampaikan ke Ki Fadhail, Kiai, ini dapat kritikan dari Ki Fatah Madura bahwasanya di sini kenapa kok ada penulisan lafdul jalalahnya itu tidak dimunculkan tapi dimahduf. Nah, alhamdu ala tawaturi na'maihi gitu loh. Nah, jawaban beliau begini, kan tidak harus apa namanya kita memuji kepada Allah itu dengan menyebutkan lafdul jalalah. Karena apa? Karena sudah mafhum yang namanya alhamdu ala tawaturi na'maihi. Kalimat domirhu di belakang itu kan pasti merujuk kepada Allah bukan yang lain. Itu sudah mafhum semua orang gitu loh. Begitu Kiai jawabannya. Gitu loh. Baik. Nah, jadi begini Gus, perlu saya sampaikan kepada sampean. Nggih, Kenapa saya itu bertanya kepada sampean? nggih, Karena sekalipun ini tulisan pengantar ini dari tokoh tersebut, akan nggih. tetapi sekalipun itu sudah langsung dikirim ke percetakan, tentunya sebelum dikirim. Namanya sampean ini, biar bagaimanapun ini atas nama sampean buku ini, seharusnya taruhlah tentunya di situ sudah melakukan tasheh dari sampean sendiri, makanya saya bertanya kepada sampean terkait dengan bacaan ini, apakah memang tidak adanya seperti ini atau jangan-jangan mungkin kesalahan editing lah dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya tanya apakah ini diberikan oleh sampean, ya, karena ada beliau. Nggih, nggih. Ya, karena begini ya. Kalaupun sekarang ini tujuan daripada alhamdu adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan karena itu sudah mafhum. Saya rasa begini Gus. Dalam kalimat ini
ada kalanya alhamdu itu tujuannya untuk mengikhbarkan tentang hamduh tersebut. Contoh, alhamdu wassana bil jamil. Seperti itu. Alhamdu wassana bil jamil. Masalah itu di kitab-kitab kan sudah banyak. Oh Sehingga iya, sudah, betul, sudah. Kiai. Nah, Nggih, sudah. nggih, nggih. Nah, Lanjut, kemudian Kiai, di lanjut, sini, Gus, di sini bisa saja ini bermaksudkan segala puji, bahwa pujian, lah itu khobarnya itu di atas. Jadi pujian itu di atas, artinya lebih unggul pujiannya daripada kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan. Bisa saja dimaksudkan di situ. Makanya saya tanyakan, apakah ini dimaksudkan ini tetap memuji kepada Allah lalu dimahdhuf dengan alasan itu sudah maklum? Baik. Nah, ini yang saya tanyakan, Gus. Jadi sekarang sudah jelas bahwa maksud sampean atau maksud si pengapa kata yang menggunakan kata pengantar ini adalah di sini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang dibuang itu adalah lillah tentunya ya, Gus. Ya. Gus, sebentar Gus. Bagaimana sekiranya Iya, iya. kalau saya menaikkan akun kedua ini untuk menjadi taruhlah penengah lah. Boleh ya? Ya. Kan kita tidak sedang berdebat, Kiai. Kita sedang Oke. bertabayun kan, Kiai. Santai Oke, saja, baik. Kiai. Baik. Nah, kemudian begini Gus. Kalau kemudian ini pujian tetap menurut sampean apa? Lagi nama temu dari yang kok ya kurang begila ya. Artinya di sini kalau ini tetap dimaksudkan pujian ini kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti yang dibuang di sini ini bukan cuma satu, Gus. Nggih. Berarti yang punya satu. Saya rasa itu tidak tepat. Karena yang dibuang itu paling tidak taruhlah sekarang dua kalimat, Gus. Karena kita sama tahu, Gus, bahwa ketika alhamdulillah, itu alhamdulillah sebenarnya sudah ada yang dibuang itu. Secara apa namanya? Secara apa ibarah lah. Kita kan sama tahu bahwa alhamdulillah di situ posisinya mubtada, lalu lillahi ini al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhuf. Yakni bertakluk dengan sesuatu yang dibuang yaitu kainun aw istaqar. Itu secara ilmu nahwu. Artinya ketika di sini lillahi ini dibuang berarti yang dibuang muta'allaq daripada jar majrur dia di dua, Gus. Ini masalah ini. Ini bermasalah menurut saya. Itu nggih, menurut panjenengan itu bermasalah dalam gramatika bahasanya atau bermasalah dalam hukumnya, Kiai? Hukum menyebutkan pujian dengan tanpa mengucapkan pujian dengan tanpa menyebutkan lafdul jalalahnya gitu. Jadi cara penulisannya dengan dibuangnya kalimat lillahi ini menurut sependek atau sepanjang pengetahuan saya tentang ilmu nahwu ini salah. Nggih. Kalaupun sekarang saya tidak mau bermasalahkan dengan niat. Allahu a'lamu yakni biniyah. Allahu a'lamu biniyati kulli ahad. Bahwa ini sampean bertujuan bahwa ini sampean atau si penulis ini mengatakan bahwa ini pujian tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di domir nakmaihi ini dikembalikan kepada yang dibuang itu tadi. Lah ini sudah berbicara berbicara niat. Kan kita ini hanya membahas tentang apa yang ada di catatan, Gus. Makanya saya mempertanyakan di sini. Makanya kan gini, Kiai, saya kan tegaskan lagi. Panjenengan itu mempermasalahkan itu dari sisi gramatikanya atau sekaligus hukumnya. Kalau misalkan hukumnya nggak ada masalah, berarti letak kesalahannya kan di gramatikanya, Mas Kiai. Betul. Kiai. Artinya kalau kemudian dengan alasan dengan niat semua sudah tahu itu bukan alasan, Gus, untuk pembenaran dengan catatan yang ada di sini. Karena terus terang bisa saja ketika saya membaca, Gus. Ketika saya membaca kalimat ini, alhamdulillah ala tawaturi na'ma'i. Pujian itu di atas. Pujian itu di atas berkesinambungannya atau terus-terusannya kenikmatan Allah. Bisa saja saya artikan seperti itu. Artinya saya itu bukan sedang memuji kepada Allah. Hanya mengatakan bahwa pujian itu ada di atas kenikmatan. Artinya kita mengucapkan itu, Gus. Ya, kalau yang sampean jelaskan barusan itu kan kalimat bukan untuk memuji Allah, tapi menjelaskan kedudukan daripada pujian, ya,
itu lebih tinggi daripada apa yang dipuji, kan gitu Kiai. Ya, ya. Ya artinya begini Gus, maksud saya begini, kalau ini artinya ketika saya itu membaca kitab ini, maka saya beranggapan bahwa ini bukan sedang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Tetapi ini mengatakan bahwa pujian itu di atas tawaturin nakmah. Seperti itu Gus. Makanya saya berani saya mengatakan sependek atau sepanjang pengetahuan saya ini sangat salah kalau ini kemudian dengan niatan bahwa ini tetap pujian kepada Allah Subhanahu wa taala hanya saja dibuang. Sementara ketika membuang itu yang hakikatnya itu yang dua kalimat yang dibuang. Yang pertama yaitu lillahi jar dan majrur, dan yang kedua muta'allaq daripada jar majrur, yang mana muta'allaq ini fil haqiqah adalah khabar daripada mubtada alhamdu ini. Nggih. Ya. Bagaimana? Sudah selesai ya, Gus? Ya, itu jawaban saya tadi begini Kiai. Cukup. Itu bukan tulisan saya. Kata pengantar itu kita sama-sama tahu, kata pengantar itu tidak ada keterkaitannya dengan penulis gitu loh. Keterkaitannya kata pengantar itu hanyalah sebagai dukungan terhadap apa yang ditulis oleh si penulis, kan begitu Kiai. Ya, Gitu. ya itu tadi Gus. Kenapa saya itu klarifikasinya Oke. kepada sampean? Karena sekalipun kata pengantar ini tentunya bukan dari sampean, tetapi dari tokoh yang disebutkan di sini. Nggih. Tentunya hal ini sebelum disebar, mungkin tentunya sudah dibaca oleh sampean untuk dicek. Jangan-jangan ada kesalahan editing dan lain sebagainya. Artinya, Bisa jadi. Nggih. ya, artinya kemudian kalau sampean menemukan hal ini, tentunya lah harus peka lah Gus. Ini akan jadi masalah paling tidak seperti itu. Klarifikasi ini Kiai, mungkin sampean, taruh ini mungkin Kiai ini, mungkin sampean salah tulis ya, kurang ini. Bagaimana kalau saya tambahkan atau bagaimana maksud jenengan? Kan kira-kira seperti itu Gus. Seharusnya lah. Iya, kan tadi saya sudah klarifikasi Kiai. Saya Makanya, sudah tapi kan- pertanyakan kepada beliau. Gus. Saya sudah tanya, nggih. Nah, klarifikasinya sampean itu kan setelah dipermasalahkan oleh saya kan. Oh iya Kiai, karena begini Kiai, karena fokus kita di dalam menulis buku itu ya bukan membicarakan tentang gramatika bahasanya, tapi yang kita fokus di situ adalah kan judulnya 13 poin memahami polemik nasab. Maksud dan tujuan saya membuat buku itu adalah untuk mengarahkan teman-teman, ini loh titik poin daripada polemik nasab itu ranahnya keilmuan. Dalil bidalil, bukan caci maki, bukan menghina, bukan framing, bukan fitnah. Itu tujuan saya Kiai. Dari awal saya sudah mengatakan seperti itu. Jadi kami tidak fokus kepada gramatika bahasa yang ditulis oleh kata pengantarnya gitu loh Kiai. Ya, enggak, ya baik. Ya karena ini ada beberapa hal intinya dari gramatikanya, mungkin dari Nggih. apa yang kita tanyakan atau Nggih. klarifikasi lah. Nggih. Terus selanjutnya di sini ini mungkin kesalahan tulis juga ya Gus. Ini ala apa ini? Wasyukru ala terusannya Gus. Nggih Kiai. Terusannya kalimat tadi itu ini bacanya gimana ini Gus? Gimana Kiai? Gimana? Saya sedang tidak di rumah Kiai, karena datanya saya kan ada di laptop Kiai. Duh, lah ini seharusnya sampean ini pegang bukunya ini Gus. Karena saya tuh, lah ini kan saya tuh nggak bisa untuk membaca ini Gus. Lah kan begini Kiai, ya kan, mohon maaf Kiai, ya mohon maaf sebelumnya ya. Kan gini, kalau tadi malam kan saya masih di rumah Kiai. Ini Ya. kan saya dalam perjalanan, saya sedang ada di kediamannya Semazen. Beliau kan masih kakek saya gitu loh. Saya Ya. nginep di sini gitu loh. Karena nanti malam kita ada acara haul Iya. salah satu sesepuh kita yang di Sabreh Tanjung Bumi kan gitu loh. Nah, jadi kemudian tadi pagi itu ada yang mengabarkan itu Gus Hasan Kifata nanti mau ngajak sampean tabayun tentang 13 poin jam 8. Oh ya, siap. Ayo. Kalau mau tabayun sama saya monggo gitu loh. Berarti kan kalau sampean yang tabayun, kan sampean sudah pegang bukunya Kiai gitu loh. Jadi kalau sampean mau berbicara tentang tulisan saya monggo. Tapi kalau sampean mau berbicara tentang kata pengantarnya Mbak Yai Fadhoil, yaitu nanti saya klarifikasikan ke beliau gitu loh.
Karena Nah, titik poin dari buku itu kan bukan kata pengantarnya, Kiai. Titik poin dari buku itu kan hujah-hujah yang saya paparkan tentang polemik nasab kan begitu, Kiai. ya paham Gus, paham. Saya paham dengan penyampaian sampean. Baba Nggih, mulai nggih, dari ya. namanya buku ini sebelum diedar kan seharusnya dicek. Harusnya dicek. Artinya sampean ini harus peka karena ini bisa saja mengganggu atau mencederai kredibilitas daripada buku yang anda jual lah atau anda berikan kepada teman-teman anda. Tapi Karena begini, Kiai, mohon maaf ya, Kiai, kalau panjenengan memaksakan kehendak ya kan untuk mempermasalahkan kata pengantar gitu loh ya. Sejauh sejarah penulisan buku, Kiai, ya, mohon maaf, Kiai, itu belum pernah ada, Kiai, orang itu mempermasalahkan isi bukunya dari kata pengantarnya, Kiai. Karena kata pengantar itu tulisan orang lain, bukan tulisan si penulis, Kiai, gitu loh. ya Jadi, mungkin mohon maaf, Kiai, ya. ya. Oke, jadi mohon maaf, Kiai, ya. Nanti begini saja, kalau memang panjenengan penasaran dengan kata pengantar yang ditulis oleh Ki Fadail, nanti siapkan waktu lagi, saya ajak Ki Fadail untuk diskusi di room seperti ini, gitu loh. Sampai langsung tabayun sendiri sama beliau, gitu. Tidak usah Gitu. Gus, tidak usah. Jangan. Beliau itu tidak bermain media sosial. Biarlah kita ini saja yang main di media sosial. Sudah cukup Gus. Ya Iya, iya iya, itu iya, tadi iya. Gus. Oke. Paling tidak di sini, apakah paling tidak ya? Memang mungkin sampai itu tidak pernah menemukan orang yang mempermasalahkan kata pengantarnya ya karena mungkin tidak pernah ditemukan kejanggalan-kejanggalan di situ Gus. Nah sementara ini yaitu tadi walaupun ini dari kiai tersebut ya kenapa saya tanyakan lah ini seharusnya sampai ini bertanggung jawab kan dengan apa yang ada di kata pengantar kok seperti ini. Lah, makanya tadi kan sudah saya sampaikan, Kiai, pertanggungan jawab saya kalau sampean ingin bertabayun tentang kata pengantar, saya langsungkan kepada yang bersangkutan, siapkan waktunya kapan, misalkan nanti malam atau besok, saya akan minta kepada Yai Fadail untuk mengklarifikasi kritikan dari jenengan gitu loh, Kiai. Karena kan Udah. kalau saya yang membahas ya kan tentang masalah kata pengantar itu ya kan, saya khawatirnya nanti malah saya itu mempermasalahkan apa yang tidak salah menurut keilmuannya Ki Fadail gitu loh. Baik, Kan nah begitu, ini Kiai. catatannya Gus. Ini catatannya. Nggih. Tolong Nggih. dibantu dibaca Gus. Ini maksudnya bukan wasyukru ala. Nggih. Ini bacanya gimana? Itu nggih. Wah, itu ya wasyukru ala tisolihi. Wasyukru Oh, ala berarti- tisolihi wa nawabihi. Itu kalau nggak salah itu, Kiai. Itu salah Oh, kalau- salah cetak itu, Kiai. Itu salah cetak. Wanawabihi ini apa artinya Gus? Wanawabihi ini. Kenapa? Wanawabihi orang- ini. Dan orang-orang yang menyampaikan nikmat-nikmat itu, kan nikmat itu kan tidak langsung datang dari Allah, Kiai. Ada nikmat itu yang melalui wasilah-wasilah kan. Nawab itu kan Oh. yang mengantarkan gitu loh, Kiai. Seperti misalkan begini, panjenengan ya kan menghantarkan Nawab kenikmatan atau dengan nuwab. Kenapa? Nawab atau nuwab. Ya, menurut panjenengan mana yang salah? Yang benar yang mana? Ya justru begini karena yang Iya. saya tahu nuwab ini bisa makna naib, wakil Iya. atau parlemen itu kan atau Ya. DPR itu Ya. nuwab. Jadi jamak Ya. daripada naib. Sementara bacaannya menurut sampean ini wanawabihi. Lah Ya. wanawabihi apa kira-kira akan gitu. Ya tadi kan sudah saya jawab, Kiai. Nah, baik. Jadi ini bacaannya wanawabihi. Oke, Wasyukru kalau- ala tisoli berarti ini salah edit ya, salah tulisnya Oke. ini. Oke. Ala tisolihi. Jadi bersyukur ala tisolihi. Maksudnya Ya. ala tisolihi ini gimana ini Gus? Atas bersambungnya nikmat begitu. Iya. Bersambungnya nikmat. Makanya kan begini, Kiai. Mohon maaf, Kiai ya. Mohon maaf, Kiai ya. Makanya kan begini, Kiai. Itu kan yang menulis dan merangkai kata itu kan Ki Fadail, Kiai. Itu loh. Nah, tidak etis kalau panjenengan itu memaksa saya untuk mengoreksi tulisannya Ki Fadail sementara Ki Fadailnya nggak ada gitu loh. Makanya saya ajak jenengan kapan ada waktu lagi saya ajak Ki Fadail ya kan. Ya.
tadi sudah saya ulang-ulang sama sampean. Memang ini tulisannya mungkin pengantar ini bukan dari sampean, tetapi sebelum disebarkan seharusnya sampean ini juga bertanggung jawab untuk menjawab ini juga, Gus. Justru tanggung Masa jawab begini, justru Gus. Masa begini, Gus, ya. Ketika saya menemukan hal-hal seperti ini, saya ini begini, Gus. Saya ini orangnya apa ya? Kalau ada yang seperti ini nggak enak dipikir ini. ya Lah, makanya masa saya untuk supaya memahami ini, sampean begini, Gus. enak Kiai. Sebentar. Gini loh Kiai. Bentar, Gini Gus. loh Kiai, mohon maaf ya. Kalau Mohon maaf kemudian Kiai. kitab-kitab ya untuk mengklarifikasi memverifikasi satu kitab ini, masa harus ditanyakan kepada penulisnya? Ini repot Lah ini, ini Gus. ini buktinya sampean nanya kepada saya penulisnya. Enggak, maksudnya begini, ketika ada masih tanya. Ini seharusnya kitab kan begini, Gus. Begitu dibaca langsung di situ. Lah ini saya pribadi, Gus. Saya pribadi paling tidak kan seharusnya saya kasih la'alla murad atau la'alla shawab. Lah ini Lah, saya makanya Kiai, saya ini enggak makanya bisa kan di sini, Gus. iya Pak, saya paham maksud sampean Kiai. Nah. Makanya kan tadi saya gini Kiai ya, untuk apa namanya menyalurkan hasrat kritikan sampean kepada kata pengantar itu, ya kan? Siapkan waktu supaya nanti saya ngajak ke Fadhail, Baik. ya kan? Untuk langsung menyampaikan kepada sampean klarifikasinya. Jangan sampean memaksa saya untuk ikut mengkritisi sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan judul bukunya, Kiai, gitu loh. Oh, saya rasa tidak, kalau dianggap tidak ada kaitannya pasti ada ini, khususnya dengan sampean selaku orang yang Baik. Baik, sekarang baik. begini Kiai, saya tanya. 13 poin memahami polemik nasab itu kan berbicara tentang, ya kan? Polemik nasab ini poin-poinnya di mana sih? Lalu hubungannya dengan kata pengantar ini apa, Kiai? Baik, sebentar Gus, sebentar. Saya kan ini cuma mau tanya sampean sebentar. Terus kemudian ini di bawah ini, Gus. Sallallahu ala alihi wa sahbihi ajmain. Menurut sampean ini gimana, Gus? Menurut sependek atau sepanjang pengetahuan sampean? Lah, sampean Salawatnya tanya nanti sampean tanya kepada Kiai Fadhail, Kiai, gitu loh. Nah, jadi baik ya. Dari tadi Jadi saya sudah simpulkan. mengatakan itu sampean maksa loh, Kiai, gitu loh. Jadi saya simpulkan ya, Gus. Saya simpulkan terkait dengan kata pengantar ini, berarti sampean ini tidak bisa menjawab, begitu ya, Gus? Loh, kok bisa sampean menyimpulkan begitu? Saya bukan tidak bisa menjawab loh. Saya sudah menjawab Tidak bahwasanya ini jawaban saya, Kiai. Ini jawaban saya, Kiai. Itu bukan tulisan saya. Kalau sampean mau mengoreksi tulisan saya, bukan di kata pengantarnya, tapi di isi bukunya, gitu loh. Kalau sampean mau mengoreksi, kata pengantarnya, ya kan? Sampean saya sediakan waktu untuk saya mengajak ke Fadhail mengklarifikasi tentang bagaimana nih sampean ngasih kata pengantar di bukunya Gus Hasan. Ini kritikan saya, kan itu lebih elegan, Kiai. Gitu. Baik, jadi kesimpulannya begini, Gus, dari saya. Apa yang saya tanyakan terkait dengan kata pengantar dari sampean, terus terang saya tidak mendapatkan jawaban karena saya harus bertanya kepada si penulis, gitu kan? Loh, begini Kiai, sampean kan yang mempermasalahkan kata pengantarnya kan? Iya, Gus. Ya, Gus, ketika tanya sampean, oleh sampean diarahkan agar saya itu bertanya kepada si penulis kata pengantar. Kan gitu maksudnya kan? Loh iya, karena kata pengantarnya juga masih bisa. Ya, sudah selesai, Gus. Jadi selanjutnya, Gus, ya, langsung ke ini di halaman 17, Gus. Anda menulis kullu mudda'in mumtahanun li'anna kulla da'wa la yasihu biduni burhanin wala dalil. Ini kata sampean, ini kalam daripada Imam Suyuti di dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Ini ada di halaman berapa, Gus? Ya, mohon maaf Kiai ya. Pertanyaan itu kan sudah 2,5 tahun yang lalu sampean pertanyakan di Komal-Komal, termasuk dengan saya. Saya sudah menjawab itu di VT TikTok saya dan juga di video YouTube saya, ya kan? Bahwasanya itu saya salah menisbahkan. Seharusnya itu ada dalam kitab Tabaqat Lisya'rani, ya kan? Nah, kemudian yang dipermasalahkan, ya kan? Itu hanya penisbahannya saja kan? Ya karena begini, Gus.
Pentingnya begini, karena penisbatan ini, ketika di sini ada kesalahan, bisa saja sekarang orang itu, wah ini seakan-akan untuk apa? Untuk melegitimasi kalimat ini, kalau kemudian ternyata tidak ada, Gus. Lah ini kan bisa saja dituduh, oh Oke. ini agar diterima. Karena Ya, begini, ya, Gus. ya. Begini, Gus. Jadi intinya berarti ini salah kalau kemudian Anda mengatakan bahwa ini ada dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair ya. Iya. Lalu masalahnya di mana, Kiai? Masalahnya di mana? Kalau sampean Ini Gus. gini, Kiai. Begini Gus, Sebentar, penisbatan. saya mau menjawab dulu, Kiai. Kan sampean sudah menyampaikan, saya belum menjawab loh, Kiai. Gitu loh. Ya. Gitu, Kiai. Supaya gini loh, Kiai. Mohon maaf ya, Kiai. Supaya teman-teman saya itu tidak menganggap panjenengan sedang menggiring opini gitu loh. Jadi saya perlu menjawab, mengklarifikasi gitu loh, Kiai ya. Begini, Kiai. Salah penisbatan itu kan hal yang wajar karena saya ini kan manusia biasa. Ya kan? Sama seperti panjenengan, pasti banyak salah, banyak keluputannya dalam segala hal. Tapi kalau panjenengan menuduh, ketika orang itu salah menisbatkan lalu menuduh tujuannya adalah untuk melegitimasi kebenaran daripada pernyataan ini kan kejauhan, Kiai. Dan ini bisa blunder loh, Kiai. Blundernya di mana? Begini, Kiai. Mohon maaf ya, Kiai. Kitab Ar-Raudul Jali yang dinisbahkan kepada Syekh Murtadho Az-Zabidi itu kan tidak benar, Kiai. Yang mengatakan tidak benar bukan saya loh, Kiai. Silakan kalau sampean punya bukunya itu, punya kitabnya, ya, Baik, silakan. kebetulan saya punya. Ya, Mari kita ya, baca bersama ya kalau masalah ya, ini. loh, Nah, nanti ya terus lanjut. iya, gini. Ya, lanjut. Di situ ya ada pentahkiknya yang bernama Syekh Abu Bakar Ba'adzib dan juga penta'liknya yang bernama Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Itu mengatakan bagaimana, Kiai? Dia mengatakan bahwasanya kitab Ar-Raudul Jali itu bukanlah karya tulis daripada Murtadho Az-Zabidi, tapi karya tulis daripada Muhammad bin Hasan Qasim. Itu bagaimana, Kiai? Kalau masalah Salah itu, Gus, penisbatan itu. kalau masalah itu sebentar, tapi sebelum saya lanjutkan, baik, saya hanya menjawab itu sebentar dulu. Ini saya tampilkan jawaban saya terkait dengan itu. Ye. Ini Gus, ini kitab Ar-Raudul Jali. Nih, Itu cetakan yang lama, Kiai. Itu bukan tahkikan daripada ini, Kiai. Sebentar, nih. Kiai. Itu bukan tahkikannya Abu Bakar Ba'adzib dan taklikannya Alwi bin Thohir Al-Haddad, Kiai. Bukan itu. Nah, berarti ini pentahkikan daripada yang menulis ini. Saya sampaikan begini. Ini contoh ya, mualliful kitab. Pengarang kitab ini. Siapa di sini mualliful kitab? Muhammad bin Muhammad bin Abdul Razak Al-Husaini Az-Zabidi Al-Mulaqab bi Murtadho Abul Faid. Ya. Jadi artinya kalau saya mengatakan Ar-Raudul Jali adalah karya Az-Zabidi, bahkan di sini kalau ini diterangkan ini banyak. Makanya saya itu bukan tidak tahu, kok ini kok seperti ini. Lalu mana yang benar? Kan kira-kira seperti itu. Ini sudah jelas di sini. Bahkan di sini disebutkan, diterangkan lagi ini. Masih banyak ini kalam-kalam daripada pentahkiknya, Gus. Nah, jadi kembali lagi Iya, yang mentahkik itu siapa? yang mentahkik ini. Tahkik. Ya, siapa? Nih, Iya. ini. Lah ya siapa, Kiai? Saya kan nggak kelihatan, Kiai. Masya Allah. Lah ini. Kan. Arif Ahmad Abdul Ghani. Nah, sekarang begini, ya kan? Nah, sebentar, jangan ke situ, Gus. Ini masih banyak yang saya pertanyakan tentang buku ini. Sebentar. Jadi kembali lagi. Bukan gini, sebentar. Kiai. Begini, Sebentar, begini, Gus. Kiai, begini. Sebentar. Gus, sebentar. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi. Nanti bisa dilanjut, insya Allah ini. Tapi kan saya sudah menjawab dengan alasan Ya, ini. sebentar. Saya minta waktu sebentar, Kiai. Saya minta waktu sebentar ya. Gitu loh. Tadi kan yang dipermasalahkan itu bukan masalah kitab Ar-Raudul Jali yang sampean punya, Kiai. Titik permasalahannya itu ketika sampean menuduh saya, ya kan, seakan-akan melegitimasi pernyataan
apa namanya, kullu mudda'in mumtahanun itu dinisbahkan kepada kitab apa namanya, al-asbab wan nadhair itu untuk melegitimasi kebenarannya. Padahal salah penisbatan itu saya sudah akui kalau itu salah penisbatan, ya kan. Ternyata setelah saya koreksi ulang dari pertanyaan sampean 2,5 tahun yang lalu, itu ternyata ada di dalam kitab Tabaqat Asy-Sya'rani, gitu kan. Nah, kemudian kalau memang saya dianggap terlalu salah ketika salah penisbatan itu, ya kan, bagaimana dengan kitab Ar-Raudul Jali yang menurut Ba'alawi sendiri, Alwi bin Thohir al-Haddad itu bukan karya daripada Murtado Az-Zabidi. Permasalahannya di situ, Kiai. Jadi dalam penulisan karya itu, ya kan, pengutipan-pengutipan itu boleh jadi salah penisbatan. Itu hal yang lumrah dan wajar. Yang penting ya, esensinya itu tidak melenceng dari apa yang dibahas, gitu loh, Kiai. Kira-kira melenceng nggak itu? Saya begini, Gus. Saya begini, Gus. Tadi saya bukan menuduh sampean untuk melegitimasi. Bisa saja orang-orang, saya mengatakan begini. Nah, artinya begini, Gus. Ya sudah, kalau memang Anda sudah mengakui bahwa penisbatan di sini terhadap kalam Imam Suyuti di dalam kitab Al-Asbab wan Nadhair ini adalah salah. Simpelnya seperti itu. Ya kan itu kan yang saya tanyakan. Saya tidak mau membahas kullu mutahanin ya. Oke, saya lanjut, Gus. Saya lanjut. Di halaman berapa ya? Aduh, astagfirullahaladzim. Di halaman 46. Di sini sampean kasih terjemahan. Dan ini kalau menurut saya ini fatal, Gus. Di sini Anda mengutip daripada isi dari kitab Ar-Raudul Jali. Wa amma waladu Abdullah wa qila Ubaidullah fawalladhi intaha ilaihi. Ini memang ini saya anggap saja ini salah ketik, seharusnya Anda ada al di sini. Intaha ilaihi far'u hadhihi syajarah al-mubarakah. Bagaimana di sini Anda mengartikan adapun anaknya Abdullah yang kemudian yang adapun putranya yang bernama Abdullah yang juga disebut katanya Ubaidillah, maka nama inilah yang terhenti dalam kurung tidak disebutkan kepadanya cabang pohon yang diberkati. Nah, bagaimana di sini Anda mengartikan intaha ilaihi diartikan tidak terhenti, yaitu tidak disebutkan. Lah ini satu kesalahan, Gus. Seharusnya nama ini akhir daripada cabang pohon yang diberkahi. Artinya tidak ada lagi selain di sini. Di sini disebutkan kalau tidak salah di Ar-Raudul Jali itu ada 4 yang disebut. Putra daripada siapa? Said Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah radhiyallahu anhu. Baik. Nah ini jadi Anda mengartikan intaha ilahi far'u hadhihi syajarah al-mubarakah. Terhenti kemudian diartikan yang tidak disebutkan, ini adalah kesalahan, Gus. Oke, saya jawab ya. Oke. Sekarang gini, kalau panjenengan mempermasalahkan terjemahan saya yang salah, ya kan? Sekarang begini, Kiai, fakta dan realitanya, ya, nama Abdullah itu tidak pernah disebutkan di dalam pohon-pohon nasab yang mu'tabarah. Ya kan? Sudah selesai ya? Begini, Gus. Loh, enggak, sampai terima, sebentar dulu, sampean terima enggak jawaban saya? Dan tidak terima, Gus. Nah, kalau sampean enggak, sebentar, Kiai, sebentar. Ini kan enggak, begini, Gus, begini. Ketika Anda mengatakan seperti ini kan berarti Anda ini telah pemalsuan penerjemahan agar orang ini berpercaya bahwa kitab Ar-Raudul Jali juga mengatakan bahwa nama Ubaidillah ini tidak ada. Padahal tidak seperti itu, Gus. Ini bisa dituduh, Anda itu bisa dituduh pemelesetan. Nah, padahal itu makanya Gus, sebentar. Bahkan kalau di TikToknya Anda ini justru lebih parah lagi kesalahan Anda. Bagaimana Anda mengartikan itu pernah sampean itu ngomong di Komal, berbicara di Komal. Ini ya, Anda mengatakan bahwa nama inilah yang tidak disebutkan di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Anda mengatakan seperti itu, Gus.
Loh, memang betul kan? Abdullah nggak disebutkan Syajarul Mubarakah kan? Enggak. Tapi yang saya maksud di sini, ini kitab Ar-Raudul Jali dalam kita kalimat apa ibarat asy-syajarah al-mubarakah ini bukan tertuju kepada nama kitab, Gus. Ini permasalahannya. Betul. Tadi kan saya sudah katakan di awal ya kan. Memang nama Abdullah itu tidak pernah disebutkan ya kan di dalam pohon-pohon nasab yang mu'tabarah gitu loh Kiai. Kan tadi saya sudah mengakui nih. Gus, saya Sebentar begini. Kiai, ini kan saya tidak boleh jawab Kiai. Saya mau jawab dulu nih. Sampean dengarkan dulu jawaban saya, nanti sampean sanggah. Masa saya tidak boleh bicara Kiai gitu loh. Kan Loh, begini sampai Kiai ya. banyak, Gus. Saya ini sedikit-sedikit yang ngomong, Gus. Justru sampai panjang kalau ngomong, Gus. Padahal saya itu mintanya simpel-simpel saja. Ayo silakan. Baik, saya tunggu, Gus. Begini Kiai, ya saya itu mau menjawab begini. Kan tadi saya sudah katakan, kalau memang terjemahan saya menurut panjenengan itu salah, oke, silahkan gitu. Tidak ada masalah, saya terima itu. Kan tadi saya sudah ngalamin seperti itu. Nah, Akan tetapi, fakta dan realitanya, Kiai, memang nama Abdullah ataupun Ubaidillah itu, Kiai, tidak pernah tertulis di dalam pohon-pohon nasab yang mu'tabarah, Kiai. Nah, sekarang saya tanya, panjenengan terima nggak dengan jawaban saya? Kalau panjenengan tidak terima dengan jawaban saya, maka panjenengan harus membuktikan bahwasanya nama Abdullah itu memang tertulis di dalam pohon-pohon nasab yang muktabarah. Kan begitu cara diskusi Kiai gitu loh. nah, insya Allah nanti saya jawab. Tapi kesimpulannya, intinya apa yang Anda terjemahkan di sini adalah kesalahan. Itu aja. Itu aja Nggih, poinnya. kan Ya, tadi saya jadi katakan aku- Kiai. Bahwa ini salah ya. Tadi- Oke, lanjut Gus. Sudah, Nggih, yang penting nggih, tadi aku itu, guys. Nggih, Bahwa di nggih, nggih. penerjemahan Nggih. Anda bahwa mengartikan intaha ilaihi, ini seharusnya sekali lagi di sini buku Anda ini ada al-far'u, ini seharusnya tidak ada, ini kesalahan tik juga ini. Seharusnya Nggih. intaha ilaihi far'u hadhihi syajarah al-mubarakah. Maka seharusnya kalau ini mau diterjemahkan, adapun anaknya Abdullah dan dikatakan itu adalah Abdullah inilah akhir daripada cabang pohon yang diberkahi. Jadi di buku ini kalau Anda mengartikan bahwa yang terhenti dalam artian tidak disebutkan, itu keliru. Dan yang kedua, termasuk yang saya sampaikan tadi ketika sampean itu berbicara di Komal, bahwa asy-syajarah al-mubarakah dalam kitab Ar-Raudul Jali itu yang dimaksudkan adalah kitab asy-syajarah al-mubarakah, itu juga satu kesalahan. Lanjut, Gus. Nggih, Kiai, monggo. Lanjut. Teman-teman, typingannya dijaga teman-teman ya. Typingannya dijaga teman-teman. Ini kita sedang beristifadah tentang keilmuan teman-teman. Jangan saling menyerang ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Baik, ini di halaman 22. Ya. Nggih, Kiai. Di Nggih. sini Anda mengatakan begini. Dalam problem polemik nasab Ba'alawi ini, metode yang paling pas adalah khotun nasab, catatan ulama ahli nasab dalam kitab-kitab nasab yang muktabarah. Sebab yang dibahas adalah jalur nasab yang jauh, yaitu umudun nasabnya. Sementara syura wal istifadah itu mestinya ada bukti tertulis, bukan pengakuan sepihak. Artinya begini, yang saya tanyakan di sini, Anda mengatakan bahwa begini, dalam polemik nasab Ba'alawi ini metode yang paling pas. Jadi artinya kalau pakai syuhra wal istifadah ini tidak pas begitu ya, Gus? Artinya, Gus. Nggih, Kiai. Nggih. Baik, Betul. ini posisi Anda mengatakan seperti ini. Apakah Anda sedang berfatwa atau hanya berpendapat? Begini Kiai, kalau birang berfatwa itu kan ranahnya ilmu fikih Kiai. Tapi kita mendudukkan masalah sesuai dengan metodologinya Kiai. Gini Kiai ya, syuhra wal istifadah itu tidak bisa Kiai untuk menetapkan silsilah nasab yang jauh Kiai. Karena syuhra istifadah itu adalah kemasyhuran dan kepopuleran di antara sekian banyak kalangan manusia, baik di negaranya. Sebentar, Gus. Anda disuruh on cam, Gus.
di surah Al-Kam ini di bawah permintaan. Kebetulan Saya lagi pakai kaos Kiai, makanya saya nggak on-cam, takutnya dikira kurang menghormati panjenengan gitu loh Kiai. Gimana Kiai? Lanjut. Saya kan nggak on-cam itu karena saya takut dianggap menghormati jenengan karena pakai kaos Kiai. Ya, lanjut. Oke. Jadi gini Kiai, di dalam metodologi pengisbatan nasab, ya kan, baik dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab ataupun kitab Rosail, mungkin nanti Kiai bisa cross check Kiai, gitu kan. Nah, di situ kan dijelaskan ya kan bahwasanya syuhra wal istifadhah itu definisinya syuhra wal istifadhah itu ya adalah kepopuleran dan keterkenalan seseorang itu dari berbagai macam kalangan manusia, baik di negaranya bahkan di luar negaranya. Kan gitu Kiai. Definisinya kan seperti itu. Yang mana keterkenalan itu menyebar ke seluruh umat, ya kan, yang kira-kira saking banyaknya orang yang mengenali nasab mereka ini sehingga dinyatakan aman dari kedustaan berjamaah, kan begitu dalam Rosail itu definisinya. Nah kemudian syaratnya Kiai, syarat daripada metodologi syuhra wal istifadhah itu kalau dalam di dalam kitab Muqaddimat itu kan ada syaratnya begini Kiai, alla takuna laha ma yu'ariduha min ruk'atin qat'iyyatid dilalah. Hendaknya syura istifadhah itu tidak menyalahi dari catatan ulama nasab, ya kan, yang qat'iyyud dilalah gitu loh. Itu kalau dalam kitab Muqaddimat. Kalau dalam kitab Rosail, intifa'ul mu'aradati fil umumi wal khususi au fil wathaiqil bayyinati. Kan begitu Kiai, tidak adanya pertentangan secara umum maupun secara khusus, atau tidak adanya pertentangan dengan dokumen-dokumen yang thiqah, atau dokumen-dokumen thiqah ini bisa diartikan ummahatu kutubil ansab al-qadimah gitu loh Kiai. Kan begitu. Nah, sementara pengakuan syuhra istifadhahnya nasab Ba'alawi ini tidak sesuai dengan catatan sejarah nasab yang mu'tabarah gitu loh Kiai. Kan begitu Kiai. Makanya saya katakan lebih pasnya untuk meneliti nasabnya Ba'alawi ini bukan melalui metodologi syuhra istifadhah, tapi melalui khatun nasabah gitu loh. Karena 13 poin ini kan tujuannya untuk mengarahkan masyarakat supaya tidak mencaci maki, tapi fokus kepada keilmuan gitu loh Kiai. Nah, begini. Anda mengatakan seperti ini, sementara syuhra wal istifadhah ini adalah metodologi penetapan nasab. Ini ulama 4 mazhab ini sepakat, Bos. Sementara Anda ini mengatakan, nah sekarang begini, justru kalau kita kembali ke sejarahnya syuhra wal istifadhah atau adillah, dalil daripada syuhra wal istifadhah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengakui itu tamu yang Rabi'ah ya, itu di situ tidak ada pencatatan nasab. Lalu kenapa di situ Kanjeng Nabi kok mengakui, mengisbat? Oke. Bukankah sekarang tidak ada pencatatan nasab? Itu nasab jauh, Gus. Padahal itu antara Kanjeng Nabi dengan Rabi'ah, kalau tidak salah Rabi'ah, mungkin nanti saya lihat lagi. Itu 500 tahun, Gus. Ya. Tapi sampean coba baca dalam kitab Al-Madkhal Kiai tentang masalah itu. Ada syaratnya loh Kiai. Ya, dalam saya sebutkan ini kebetulan ini dalam kitab Al-Ifadhah. Di dalam kitab Al-Ifadhah, nah, di sini disebutkan tentang pendalilan ya. Dalilnya syuhra wal istifadhah. Ini jelas di sini, Gus. Dalil daripada syuhra wal istifadhah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqarra qauman min Abdul Qais ya bi annahu min Rabi'ah al-Adnaniyah binaan ala syuhra wal istifadhah. Qala Ibn Abbas inna wafda Abdul Qais lamma ataw an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manil qaum qalu Rabi'ah qala marhaban bil qaum qultu hadal hadis, ini kata Syekh Ibrahim bin Mansur, sama dengan Al-Madkhal, pengarangnya sama ini. Hadal hadis min asrah hadis dalalatan ala anna al-ansab tasbutu bi syuhra wal istifadhah. Faqad aqarra an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadal wafda bi annahu min Rabi' al-Adni binaan ala syuhra wal istifadhah. Walladhi awalan anna an-nabiy lam yudrik Rabi'ah. Fa Rabi'ah wulida qabla wiladati an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi 500 sanah. Jadi di sini ini adalah paling jelasnya dalil bahwa ini syuhra wal istifadhah ini diambil
Bagaimana ketika Kanjeng Nabi didatangi oleh tamu of the Qais ini dari Rabi'ah, langsung Kanjeng Nabi mengakui. Padahal di sini antara Kanjeng Nabi dengan kelahirnya Kanjeng Nabi dengan Rabi'ah ini 500 tahun. Ini pakai apa namanya? Pakai surah istifadah. Tidak ada catatan di sini. Betul, Lalu Kiai. kemudian artinya, ya betul sebentar. Artinya Iya. kalau kembali dengan apa perkataan berarti kurang pas. Ya, kalau begini Kiai, ya, Kanjeng Nabi itu kan bertanya, ya kan? Ya. Siapa orang ini? Kemudian sahabatnya Nabi yang mengantarkan Robitoh masuk menjumpai Nabi itu menyebutkan, ya kan, bahwasanya ini dari keturunan Robi'ah, gitu loh, ya kan? Nah, Ya. kemudian Nabi mengatakan marhaban bir Rabi'ah gitu kan ya. Kalau nggak salah ya, marhaban bir Rabi'ah atau apa itu? Ya kan, selamat datang keturunan. Marhaban bil qaum. Ya, marhaban bil kaum. Selamat datang kaum Robi'ah kan gitu kan ya. Gitu. Ya. Nah, sekarang begini Kiai, ya kan? Yasa'us syahadatu itu kan dijelaskan ya. Yasa'us syahadatu dalam misalkan diwannya Imam Syafi'i itu kan. Yasa'us syahadatu, ya kan? Orang itu boleh ya membenarkan pengakuan nasab atau mempersaksikan keabsahan sebuah nasab itu, ya kan? Idza lam yasma' dafi'an, kalau dia tidak pernah mendengarkan sama sekali adanya penolakan. Lah, Nabi ketika dikabarkan ini adalah keluarga dari Robi'ah, kan sebelumnya Nabi tidak pernah mendengar adanya penolakan. Gitu loh Kiai. Ya Nah, kan? yang jadi masalah di sini begini, Gus. Yang jadi masalah di sini, ini kan saya sudah sampaikan tadi, bahwa catatan Anda ketika mengisbat nasab yang jauh, tidak pas kalau pakai syuhrah wal istifadah. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad SAW di sini pakai syuhrah wal istifadah. Lah ini kan sudah jelas, Iya. Gus. Betul Ini Kiai. Saya mau Nabi menjawab. Enggak, Iya, artinya saya- begini, Gus. Kalau kembali dengan pencatatan buku Anda, oh ini kurang pas Kanjeng Nabi ini karena nasab yang jauh. Loh, Bisa saja seperti itu. Gus. enggak, beda Kiai, beda Kiai. Apa bedanya? Masalah nasabnya Ba'alawi yang penuh dengan penolakan, dengan pengakuan nasabnya Robi'ah yang tidak ada penolakan, tidak boleh disamakan Kiai. Beda itu Kiai. Nah, jadi saya ulang lagi, tulisan Anda di sini sudah jelas nih. Nih, Ya. dalam polemik nasab ya, Ba'alawi ini metode yang paling pas adalah khotun nasab, catatan ulama ahli nasab ya, dalam kitab-kitab nasab yang muktabarah. Ya, sebab yang dibahas ini adalah jalur nasab yang jauh. Ini sama dengan Robi Agus. Jadi sama. Loh, gini loh Kiai. Persamaannya itu ya, persamaannya begini Kiai ya. Persamaannya antara Nabi dengan Robi'ah itu keterkaitannya 500 tahun, ya kan? Ya. Oke. Ya. Nah, persamaannya dengan nasab Ba'alawi ya, nasab Ba'alawi ini dari sekarang ke asalnya yang mengaku sebagai durian Nabi itu Ali Asakron yang pertama, itu 500 tahun juga. Gitu loh Kiai. Itu persamaannya, tapi perbedaannya Anda juga harus paham Kiai. Perbedaannya di mana? Perbedaannya Robi'ah itu tidak pernah ada penolakan dalam sejarahnya. Sementara Ba'alawi itu, sebentar dulu Kiai, saya belum selesai. Sementara ya, Ba'alawi itu selama 500 tahun ini itu Kiai dalam sejarahnya ada penolakan Kiai, dan itu diakui sendiri oleh Ba'alawi dalam kitabnya Al-Istizadah min Akhbaris Sadah Kiai, ya kan, bahwasanya ketika Habib Ali bin Muhsin As-Segaf menulis kitab itu, dia mengutip kitab Mir'atul Haramain yang menceritakan bahwasanya di abad ke-13 ada seorang syarif penguasa Hijaz yang bernama Aunur Rafiq, ya kan, yang membatalkan nasabnya Ba'alawi, ya kan? Kemudian menghukum mereka dengan 70 pukulan tongkat dan memaksa untuk menceraikan istrinya karena dianggap tidak sekufu. Kemudian melarang mereka untuk menggelari dirinya dengan gelar Sayyid dan melarang orang lain untuk menyebut mereka dengan gelar Sayyid. Itu jelas Kiai. Pernyataannya Ba'alawi sendiri, bukan saya loh. Gitu loh. Di sini, Makanya Gus, kenapa? di masalah, Gus. Yang jadi masalah ini, yang jadi masalahnya sampai di sini, Gus.
Jadi di apa namanya, apa poin daripada yang apa Anda sampaikan, ketika membahas nasab yang jauh itu harus pakai khotun nasab, tidak boleh pakai syuhra wal istifadah. Sementara Kanjeng Nabi di situ tidak pakai khotun nasab, juga nasab yang jauh. Artinya Gus, ini ya bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, Gus. Tidak Ini yang bertentangan, Kiai. poinnya di sini, Tidak, Gus. tidak Gus, ini bertentangan. poinnya di sini. Enggak, Gus. Ini kan sudah jelas bahasanya Loh, sampean. berarti kan sampean memaksakan kehendak tanpa mau saya mengklarifikasi gitu loh. Padahal sampean Ya. tujuannya tabayyun loh. Di sini kan nasab alawi karena nasab jauh, maka tidak pas kalau pakai syuhrah wal istifadah. Nah, ini sama Alasannya ada kenapa? di sini. Iya, alasannya kenapa saya mengatakan itu, Kiai? Sampean tahu nggak Ya. alasannya kenapa saya mengatakan itu? Di mana di sini ya alasannya? Loh, kan gini Kiai, sampean sedang bertabayun tentang tulisan saya di buku itu kan, gitu loh. Begini, Gus Hasan. Saya ini membaca buku Anda. Lu kalau kemudian sampean ketika dikualifikasi baca bahasannya seperti itu, seharusnya dicatat di sini. Kalau memang sampean maksud Anda itu seperti itu. Karena ketika saya itu membaca, Gini Kiai, mohon maaf Kiai ya. Anda mau mengklarifikasi atau mau memojokkan saya untuk mengatakan salah? Saya tanya dulu. Kalau Saya sampean tidak mau mau- mengklarifikasi, saya tidak mau kalau- memojokkan Anda perkataan salah. Nah, Perkataan makanya Anda gini, salah. Kiai. Masalahnya di sini begini, Gus. makanya sampean tidak mau Masalahnya dengarkan begini. saya Kiai, gitu loh. Sampean tidak mau. Sudah ngomong panjang dari tadi, Gus. Justru saya Tapi sedikit sampean- sedikit. Loh, saya belum selesai sampean potong loh Kiai. Loh, penjelasan itu harus tuntas Kiai. Kalau nggak tuntas dipotong hanya karena sampean alasan kepanjangan, ya terus saya bagaimana caranya menjawab? Loh, memang masalahnya ini panjang gitu loh Kiai. Itu buku 13 poin memahami polemik nasab itu ringkasan Kiai. Tidak bisa disebutkan semuanya. Kalau disebutkan semuanya ya bukan buku saku namanya Kiai gitu loh. Nah, ya, baik. Jadi dalam buku Anda Oke. ini jelas. Jadi seakan-akan di sini Anda ini berfatwa. Ini seakan-akan Ya, Anda ini berfatwa, Gus. Saya mengatakan Bukan. begitu. Ya, silahkan terserah jenengan bahasanya seperti apa, itu hak Kemudian jenengan yang ini jelas. dalam problem nasab ba'alwi karena ini nasabnya, karena ini yang paling pas pakai khotun nasab karena membahas nasab yang jauh. Jadi sama dengan Kanjeng Nabi ini lagi menerangkan nasab yang jauh pakai metode syuhra wal istifadah. Jadi ditolak Paham, oleh Anda kan. Kiai. Jadi seharusnya Kanjeng Nabi begini Gus, terlepas sekarang ada penolakan atau tidak, kalau pakai syuhra wal istifadah, nasab yang jauh itu tidak boleh menurut kurang pas, bukan tidak boleh, kurang pas menurut Anda. Itu saja Gus poinnya, Gus. Loh, Itu saja begini. poinnya. Oke, begini Kiai. Mohon maaf ya Kiai ya. Anda mau mengambil poin silahkan, tapi begini Kiai, mohon maaf ya Kiai. Kalau sampean mengatakan tidak pas tentang tulisan saya yang menyatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi ini yang paling pas itu menggunakan khutun nasabah bukan syuhra istifadah karena nasabnya jauh. Alasannya kenapa? Karena dalam syuhra wal istifadah itu ada syaratnya Kiai, dan Ba'alawi tidak memenuhi syarat syuhra istifadah. Makanya mari kita cross check melalui khutun nasabah, kan begitu Kiai. Syaratnya apa? Syaratnya itu alla takuna ma yu'arif. Saya tidak mau membicarakan syarat. Intinya di sini ada Kalau tidak kalau tidak membicarakan syarat, bagaimana Kiai? Wong metodologi itu sebentar Kiai. Metodologi itu boleh digunakan apabila memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat ya nggak bisa digunakan Kiai. Gitu loh. Ya jadi karena begini Gus, diambil fatwanya Sambian ini, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa nasab jauh tidak boleh pakai syuhra wal istifadah. Harus Tidak pakai khutun boleh. nasab. Oh iya Kiai, karena apa? Karena karena Kiai, syaratnya syuhra istifadah itu ya alla takuna ma yu'ariduha min ruqatin qat'iyyatid dilalah. Yang kedua Itu beda dalam lagi, masail Gus. loh, kok Gus, beda lagi? Begini Itu Gus, syarat Kiai. begini Itu Gus, syarat. begini Gus, sebentar. Ya. Syuhra wal istifadah
metodologi syuhra wal istifadah nasab jauh itu tetap bisa diambil, kalaupun di situ ada cacat di dalam syarat itu beda lagi, Gus. Sementara di Bukan sini beda, Kiai. Oh, Bukan enggak, Gus. beda. Begini, Gus. Oke, Ini sudah sekarang begini. di buku Oke, Anda sekarang ini begini. mengatakan Sekarang- pembahasan terhadap nasab jauh tidak boleh bukan kurang pas kalau pakai metode syuhrah wal istifadah. Seharusnya Jelas. begini, Gus. Seharusnya begini, Ya. Gus. Untuk nasab yang jauh, tetap ini bisa dipakai syuhrah wal istifadah. Kalaupun nanti ada beberapa persyaratan-persyaratan yang tidak terpenuhi, maka syuhrah wal istifadahnya itu bisa ditolak. Seharusnya seperti itu, Gus. Bukan kemudian kalau nasab jauh tidak boleh pakai syuhrah wal istifadah. Begitu seharusnya, Iya, Gus. alasan kan gini, Kiai. Saya tidak mengeneralisir semua nasab itu tidak boleh menggunakan surah istifadah, tapi kan di situ saya itu apa namanya mentaksis kan di situ kan. Saya mentaksis ya kan, mentaksis untuk nasabnya Ba'alawi yang paling pas itu menggunakan khutun nasabah bukan surah istifadah. Kenapa alasannya? Karena pengakuan syuruh istifadahnya Ba'alawi itu tidak memenuhi syarat, Kiai. Makanya harus ke Seharusnya khutun begini, nasabah Mas. gitu loh. Seharusnya begini, Ye. Gus. Sambian Ye, ye. ini kalau mau pakai syuhrah wal istifa apa terkait dengan syuhrah istifa kalau mau dikaitkan dengan Ba'alawi seharusnya sampean begini. Untuk metodologi di antara metodologi penetapan nasab itu adalah syuhrah wal istifadah sekalipun nasab jauh. Nah, kalaupun ini Ba'alawi ini masalah kalau beralasan syuhrah itu ini cacat. Satu misal seharusnya seperti itu, Gus. Kalau ini jelas, Gus. Karena alasannya nasab Ba'alawi ini jauh, maka tidak boleh pakai syuhrah wal istifadah. Ini kesalahan, letak kesalahannya di situ, Gus. Letak kesalahannya Ye. Anda itu di situ. Ya itu terserah jenengan, Kiai. Yang Baik. jelas ya, saya sudah mengklarifikasi, Kiai ya, Baik. gitu loh. Lanjut, Gus. Nggih, Kiai. Nggih, Kiai. Baik. Monggo. Nggih, monggo, Kiai. Di halaman berapa ya? Aduh, sebentar. Ini ambil yang takut waktu ini, Gus ya. Ini Tidak apa-apa, terus- Kiai. Kalau misalkan gini, Kiai, kalau misalkan panjenengan ada acara lain, ya kan, kita Ya, hentikan lanjut, dulu, ya. Kiai. Nanti kita lanjut di kemudian hari, Kiai. Kan nggak ada masalah, Kiai. Begini, Gus. Terus terang saya ini Oke, masih belum makan. Tadi itu habis ngajar. Takutnya saya kalau makan kemudian Anda menunggu ini di framing, oh ini lari segala macam. Wah, Saya enggak, kan beda. enggak. Enggak, ya, Jenengan boleh tanya sama teman-teman saya, Kiai. Saya selalu bilang sama teman-teman Baik. itu, tolong Lanjut. jangan, ya, Kiai. Ya. Begini, Gus. Di dalam kita di halaman 38. Di Oke, oke. halaman 38 gimana ya di halaman 38 Anda mengatakan ini benar ya. Sebentar, Gus. Ya. Di halaman 38 ini lalu dari sisi masa hidup penulisnya jelas disebutkan terkait dengan kitab Abnaul Imam ya. Ini di halaman Oke. 38 Anda mengatakan Oke. lalu ini Anda ini mengomentari tentang kitab Abnaul Imam. Jadi Ya. di dalam kitab Abnaul Imam Anda mengomentari begini. Lalu dari sisi masa hidup penulisnya jelas disebutkan bahwa Ibnu Tabatabai wafat pada tahun 1909 bukan 199. Oke. Lah ini, Gus, kitab Abnaul Imam di sini menurut saya Anda ini juga salah, Gus. Kalau terkait dengan Iya. kitab Abnaul Imam, karena kitab Abnaul Imam itu penulisnya adalah Abul Muammar Yahya. Itu jelas di situ dituliskan ya bahwa beliau itu wafat pada tahun berapa? 400 tahun berapa ya? 470 atau berapa ya? Sebentar coba saya buka ini. Buku-bukunya coba saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mutawaffa sanah
halaman berapa ya Gus yang membahas tentang itu? Nah ini di halaman di halaman apa namanya, di halaman 22. Di sini jelas bahwa wal mutawaffa sanata thamanin wa tis'ina wa arba'imah mi'ah. Jadi 478 Nggih. wa sab'in bukan tis'in, thamanin wa sab'in wa arba'imi'ah. Nggih. Abu Muammar ini wafatnya tahun 478 Gus. Tetapi Anda mengatakan di sini yang wafat tahun 1199. Ini apa alasan Anda? Gus? Itu kan keterangannya ada Kiai. Bahwasanya di mukaddimahnya itu kan ada Kiai. Di mukaddimahnya itu saya Ya, lupa baik. halamannya karena saya nggak bawa laptop ya Kiai. Ya, baik. Di halamannya itu ada Kiai di- keterangannya. yang dirujukan Anda kan? Iya. Kesimpulannya seperti itu, Gus. Ya saya tahu Iya, iya. itu di mukaddimah, itu di awal-awal memang disebutkan 199. Anda seorang penulis ini, Gus, seharusnya itu kan dibaca terus. Lah ini kok ada pertentangan? Kok ini 119, 99? Lah ini jelas-jelas al-mutawaffa sanata thamanin wa sab'ina wa arba'imiyah. Ini ada pertentangan. Ya. Seharusnya kalau sudah dalam seperti itu, Anda ini cobalah buka kitab-kitab lain. Kira-kira ini yang lebih benar yang mana? Sampai Makanya ini kan mungkin gini Anda Kiai. tidak lakukan. Ya. Makanya kan gini Kiai, di buku saya yang berikutnya, Pedoman Memahami Kaedah Isbat Nasab, yang mungkin sampean belum punya, ya. Kemudian Mukhtasar Ilmin Nasab fi Qawaidi Itsbatin Nasab, itu saya jelaskan, gitu loh. Alasan kenapa di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab itu, para ulama ahli nasab itu memasukkan kitab Abnaul Imam ini sebagai sumber yang manhulah, sumber yang melenceng dari kebenarannya. Dan banyak Saya potong, Gus. Saya tidak mau membahas itunya, Gus. Penulisannya ini, Gus. Penulisan tahun ini, Gus. makanya saya kan mau klarifikasi nih Kiai, kok sampean potong? Baik. Saya mau klarifikasi loh Kiai. Makanya saya menulis buku yang kedua, ya kan? Dan buku yang kedua, saya menulis buku yang selanjutnya dan yang berikutnya yang berjudul Kaedah Memahami Isbat Nasab dan juga Mukhtasar Ilmin Nasab fi Qawaid Itsbatin Nasab. Di situ saya jelaskan gitu loh. Kenapa di dalam kitab. Ya iya, ini saya mau jelaskan Kiai. Kenapa di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab itu ulama memasukkan kitab Abnaul Imam itu sebagai sumber yang manhula dan banyak kesyubhatan di dalamnya. Ya seperti yang pernah saya tulis dalam buku 13 poin, banyaknya kerancuan dari penulisan usia gitu loh. Kemudian juga judulnya Abnaul Imam, ya kan, putra-putra sang imam yakni Sayyidina Ali fi Misra wassam, yang berdomisili di Mesir dan Syam, Al-Hasan wal Husain, dari putranya, dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kok di dalamnya membahas tentang Yaman? Nah, ini satu pemelencengan dari judul gitu loh. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam penulisan apa namanya? Di dalam penulisan nama Abdullah di situ, ya kan, ada tanda to'an Kiai, yaitu garis putus-putus seperti yang dijelaskan di dalam ba'di istilahatin nasabah gitu loh. Kan begitu Kiai. Yang dipermasalahkan ini kalau mau membahas isi kitabnya, kita sudah sering bahas terkait dengan itu. Terkait dengan itu sudah sering bahas. Masalahnya di sini, menurut Anda yang mengarang kitab Abnaul Imam itu siapa? Yang menulis? Ya, Abnaul Imam. Lah, maka di situ tadi saya jelaskan Kiai, penulisnya saja itu masih terjadi ikhtilaf di dalam muqaddimahnya. Apakah cucunya yang menulis atau kakek buyutnya yang menulis, kan begitu Kiai? Gitu Begini Gus, ya. Ini permasalahannya Anda ini sudah mengatakan Gus bahwa wafat pada tahun 1119 Hijriah. Artinya mana mungkin seorang, padahal di halaman selaba berikutnya itu ada keterangan bahwa ini karya daripada Abul Muammar. Ini Abul Muammar jelas nih Gus. Abul Muammar Yahya.
Abul Muammar Yahya itu wafatnya tahun 478. Seharusnya Anda ini berhati-hati, Gus. Kalau kemudian di situ terdapat, oh ini kok beda. Jangan-jangan ini yang di awal yang salah. Jangan-jangan yang selanjutnya ini yang salah. Yang 478. Jangan-jangan yang 190. Seharusnya Anda ini buka kitab-kitab yang lain, Gus. Untuk apa namanya? Dijadikan apa? Untuk mengklarifikasi atau dijadikan data pembanding. Ini sebenarnya Abul Muammar Yahya ini wafatnya tahun berapa? Seharusnya itu Anda lakukan. Dan ini menurut saya dugaannya Anda tidak lakukan itu. Makanya Anda ini berani mengatakan di sini bahwa pengarang Abnaul Imam ini adalah wafat tahun 199. Sementara saya mengatakan, Gus, saya mengatakan bahwa Abul Muammar Yahya itu tentang yang ada di Abnaul Imam itu yang benar, yang dikatakan bahwa beliau itu wafat tahun 478. Dan itu saya banyak referensinya. Ada di Az-Zirikli, ada di Nuzhatul Aliba, apa itu banyak. Di situ ada referensinya. Adapun yang wafat tahun 199 ini bukan Abul Muammar, tetapi namanya Muhammad bin Ibrahim kalau tidak salah. Saya sudah cari. Iya. Ya, artinya di sini Anda ada salah sebuah kekeliruan ini, Gus. Jadi seakan-akan Abul Muammar ini wafat tahun, Anda itu telah mengambil catatan yang keliru. Mengambil referensi di awal. Seharusnya sekali lagi, Gus. Seharusnya Anda itu hati-hati. Karena di situ sudah jelas-jelas. Ada yang 199, ada yang 478. Anda itu seharusnya buka kitab-kitab yang lain, Gus. Nah ini jelas. Sudah? Nah, Sudah, Kiai? gitu. Nah, baik. Oke. Nah, oleh karena itu Kiai, karena ada ikhtilaf di situ, ya kan, itu yang menjadi dasar kenapa Naqobah itu di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab memasukkan kitab Abnaul Imam ini ke dalam kategori masadirun manhulatun au fiha syubhatu nahlin kabiratun, ya kan, sumber-sumber referensi yang melenceng dari sejarah dan kebenarannya, dan juga banyak kerancuan yang fatal di dalamnya, diantaranya adalah kitab Abnaul Imam, Kiai. Makanya kenapa saya tulis di dalam kitab, dalam buku 13 poin memahami polemik nasab yang lalu, ya kan, bahwasanya di situ ada kerancuan antara si penulis dengan yang menyalin tulisan itu dan kemudian menambahinya, gitu loh. Itu, Kiai. Nih, ini sudah jelas ini, Gus. Taklif Abul Muammar Yahya bin Muhammad. Ini sudah jelas, Gus. Loh, Abul iya, Muammar. tulisannya begini, Gus, jelas, begini. Kiai, tapi Ya, kebenarannya. Begini, Gus. Enggak, yang saya maksud, ini penulisan Anda dikatakan wafat tahun 199. Loh, itu Kiai, yang itu saya kekeliruannya. yang saya tulis Nah, kemudian, 199 itu siapa? Nah, Anda. Loh iya, yang saya tulis siapa namanya? Siapa namanya? Nah, ini. Siapa namanya? Coba. Ini kan lagi mengomentari kitab Abnaul Imam, jenengan. Ya, coba Dari disebutkan sisi- bahwa dari sisi Ibnu masa Toba hidup. kan? Iya makanya Dari Ibnu sisi Toba kan? masa hidup penulisnya ini. Dari sisi hidup penulisnya, yang penulisnya itu ya Abul Muammar kan? Nah, Abul Muammar. di situ. Oke, saya nulisnya siapa situ? Ibnu Toba kan, Kiai? Penulisnya jelas disebutkan bahwa Ibnu Toba. Ya ini kan memang Wafat. itu julukan Ibnu Toba ini kan yang menulis siapa, Bu? Oh, Ini kan enggak, Muammar, Kiai. Gus. Abul Muammar, Gus. Iya, Abul Muammar itu, Kiai, bukanlah orang ya yang disebut sebagai Ibn Toba. Yang disebut Ibn Toba itu ini, Kiai. Muhammad bin Ibrahim Toba itu yang disebut Ibnu Toba, Kiai. Ini keterangan Ya. ini. Tapi ini Gus. Ini kan sudah jelas di Ya. halaman berapa ini? Halaman 22 ini. Ya. Intasakh hadhihi al-makhtutah. Zada 'alayha ziyadat tabdu wadihah min dhikri asma'in mana fi salasilil alsab yarji'u tarikh wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitta'kid ba'da asri Abil Muammar Ibn Toba. Ini memang dikenal dengan Ibn Toba keluarga ini. Sahibil kitab. Ini, Gus.
pemilik Ya, kitab ini alnya ya, alnya ini kalau berbicara ilmu nahwu, ya, ini alil ahdi dhihni. Jadi kitab Abu ya, Ibnu Abdul Imam ini. Wal ya. mutawaffa, dan yang wafat siapa ini? Hmm, Ini atau kepada sahibil kitab ini. hmm, Daripada Abul Muammar, ya, Abil Muammar fi asli Abil Muammar ibi toba sahibi, sahibil kitab. Wal mutawaffa sanata thamanin wa sab'in wa arba'imi'ah. hmm. Ini Gus, seharusnya ini menjadi bahan dasar untuk Anda kehati-hatian. Artinya apa? Tinggal Anda ini kalau sudah jelas di sampulnya itu tertulis bahwa ini karya daripada Abul Muammar. Seharusnya Anda buka kitab-kitab yang lain, Gus. Apa betul Abul Muammar ini wafat 1900? Karena memang begini, memang yang di Loh, mukaddimah ini, memang di mukaddimah itu yang menulis 199, jadi seakan-akan menerangkan tentang kewafatan daripada Abul Muammar ini itu sendiri. Seakan-akan seperti lalu, itu, Gus. oke, lalu yang 199 itu siapa itu? Namanya Muhammad bin Ibrahim. Lah ya, coba dibaca Kiai. Siapa itu? Muhammad bin Ibrahim, Gus. Ini kan Nah di iya, awal. maksudnya dia menjelaskan wafatnya 199 itu adalah penulis ini kan? Coba sampean baca Nah, itu nanti. lah iya, Gus. Yang menulis kitab ini kan Abul Muammar, ya kan? Sementara di awal kitab ini kok tertulis 199. Sementara di halaman 22 itu diterangkan dengan jelas wal mutawaffa sanata samanin wa sab'ina wa tis'imi'a wa arba'imi'ah. Artinya seharusnya Anda, ini yang mana yang benar? Seharusnya seperti itu, Gus. Lalu buka Anda kitab-kitab yang lain untuk dijadikan data pembanding. Ini yang benar. Yang benar yang mana? Jangan-jangan yang di halaman 22 yang salah. Jangan-jangan yang di awal yang salah. Karena Seharusnya seperti begini, itu. karena begini Kiai, gitu loh. Kitab itu tidak dibenarkan oleh Nakobah Kiai. Begini, Gus. Masalah kebenarannya itu alasannya bukan itunya, Gus. Tetapi di situ karena adanya penambahan-penambahan loh. Ini perlu Anda pahami. Loh, Penambahan-penambahan ini Kiai. itu kata si pentahkik lah ya. Ini siapa Jamalul Lail ya. Ini sudah jelas Ya. bahwa tambahan-tambahan ini munculnya nama-nama yang mana tanggal atau tahun kelahirannya itu ada setelah masanya Abul Muammar, yang mana Abul Muammar ini pemilik kitab ini dan wafat tahun 400 itu tadi 478. Jadi begini, Tidak, Gus. Intinya di sini tidak ada, Anda tidak. Sekarang begini Kiai ya. Apa landasannya? Saya harus mencari kebenaran tentang kitab Abnaul Imam ini memang betul-betul ditulis oleh Abu Muammar yang wafat pada tahun 400 sekian Hijriah, gitu kan. Sementara Nakobah saja sudah menyalahkan kitab ini, gitu loh Kiai. Jadi Anda kalau yang sudah begini, disalahkan, Bos. Anda sebentar Kiai, saya belum selesai. Sementara Nakobah itu yang punya otoritas tertinggi ya kan di dalam menetapkan mana yang bisa dijadikan sumber referensi ataupun tidak ya kan, menyatakan bahwasanya Abnaul Imam sudah tidak bisa dipakai sebagai sumber referensi. Lalu apa gunanya kita mau meneliti kebenarannya, apakah ini tulisannya Abu Muammar yang wafat pada tahun 400 sekian Hijriah, atau ini tulisannya kakeknya yang wafat pada tahun 199 Hijriah? Kan nggak ada faedahnya Kiai, karena sudah ditolak kitab ini kebenarannya, gitu loh. bukan masalah itunya, Gus. Nggih. Ini masalahnya Anda menulis tahun. Jadi kalau menurut kembali kepada tulisan Anda ini bukan hanya Said Abdullah saja yang tertolak. Ahmadnya juga tertolak. Itu banyak jadinya. Ya Lah, banyak, kok bisa Gus. tertolak? Lah, karena Imam Ahmad itu lahirnya tahun berapa? Loh, enggak, kaitannya Imam Ahmad bisa tertolak itu di mananya? Ya karena menurut Anda, ini kan dasarnya Anda nih. Ini yang ditulis oleh orang yang wafatnya tahun 199. Lah, makanya kan tadi saya katakan Kiai, Artinya kitab begini, itu tidak Bos. bisa digunakan sebagai sumber referensi karena isinya banyak kerancuan. Nah, kalau kitab Masalahnya Abnaul di Imam sini, itu ditolak, Kiai, tidak seharusnya bisa Anda membatalkan. Sebentar, Kiai. Kalau sampean mau menggiring opini dengan saya itu tidak membenarkan bahwasanya kitab ini adalah tulisannya Abu Muammar, maka otomatis nasabnya Ahmad bin Isa pun akan
terputus. Itu tidak benar Kiai. Kenapa? Karena Abnaul Imam ini tidak bisa dijadikan sumber rujukan gitu loh Kiai. Akan tetapi Yang jadi masalah di sini begini, Gus. Tolong difahami, Gus. Ini Anda menulis begini. Ini kan alasannya penolakan terkait dengan Abnaul Imam. Alasan Anda lah. Yang pertama karena itu fi Misr wa Syam, walaupun ini masih perlu diperdebatkan terkait dengan negara Syam ini. Kalau dulu itu mencakup kemana saja itu masih ada tapi tidak ke situ. Cuma di sini lalu dari sisi masa hidup penulisnya. Yang Jadi jelas ini kan gini Kiai, kalau bicara Sebentar, Syam itu ya Gus. Yaman tidak Sebentar, masuk Gus. Syam Kiai. Yaman tidak masuk Gus. Syam Kiai. Sebentar, Nggih. sebentar. Nggih. Ini penulisnya. Ini kan ini kalau seandainya bahasa Arab ini kan domir, Gus. Ini domirnya ke penulis kitab Abnaul Imam. Penulis kitab Abnaul Imam itu sudah jelas di sampulnya tertera ini adalah Abul Muammar. Lalu Anda karena ya taruhlah mengacu kepada catatan yang di awal yang memang di situ disebutkan. Jadi seakan-akan Abul Muammar itu wafatnya tahun 1999. Bukan Abu Muammarnya Kiai, bukan Abu Muammarnya yang wafat 199, tapi yang disebut penulisnya yaitu kakeknya. Abu Muammar ini hanya menyalin saja dari catatan kakeknya, kan begitu ceritanya itu. Kalau Abu Muammarnya sekarang begini Kiai, kalau Abu Muammarnya sendiri yang menulis catatan itu Kiai, mohon maaf Kiai ya. Kalau Abu Muammarnya sendiri yang menulis catatan itu, ya kan, kok bisa Abu Muammar itu menyelisihi kitab-kitab yang lain yang mu'tabarah, sementara kitabnya Abnaul Imam ini kan tidak mu'tabarah Kiai, gitu loh. Itu kan sudah dijelaskan tadi, Gus. Di dalam kitab Abnaul Imam ini ada beberapa tambahan-tambahan. Apa tambahan-tambahan itu? Dengan keberadaan orang-orang yang tahun atau tanggal kelahirannya atau tahun kelahirannya, tarikh sejarah kelahirannya itu berada setelah zamannya Abul Muammar, pemilik kitab ini yang wafat tahun. Ini sudah jelas di situ, Gus. Lah makanya kan intinya sudah saya sampaikan tadi Kiai, bahwasanya percuma juga saya meneliti kebenaran siapa yang menulis kitab itu. Sementara Nakobah sendiri sudah memasukkan kitab itu ke dalam kitab-kitab yang tidak bisa dijadikan sumber rujukan karena terdapat kerancuan dan kesubhatan yang fatal di dalamnya Kiai, gitu loh. Jadi sudah tidak perlu saya lakukan penelitian lagi tentang itu, gitu loh. Ini masalahnya Anda itu bertentangan ini di kemudian ya, setelahnya itu. Kemudian di cover kitab tersebut tertulis bahwa penulisnya Abul Muammar, Yahya bin Muhammad itu wafat pada tahun 478. Ini jelas. Jadi sampian ini telah mengomentari tentang Abul Muammar, Gus. Loh, tentang kan kesalahan Anda. dari tadi kan saya sudah jelaskan Kiai bahwasanya di covernya Ini, memang Gus. tertulis Abu Muammar ya kan, tapi Ya, Gus. di dalamnya Anda ini, jadi secara tidak langsung Anda menyalahkan yang di cover yang tertulis 478 itu salah. Yang benar wafat tahun 199. Yang secara tidak langsung seperti itu, Gus. Sementara Anda mengatakan wafat tahun 199 karena mengacu kepada itu halaman berapa saya lupa. Itu Ya. memang disebutkan tahun Ya, 199. Seharusnya intinya kan yang Anda lakukan begini, Gus. Buka kitab-kitab yang lain. Ini yang benar tidak yang perlu Kiai, tidak perlu saya buka kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena Gus, kok enggak perlu, sebentar. Gus? Begini, Gus. Saya boleh jawab tidak? Ini, Gus, dalam penulisan kitab ini, apalagi ini Mas. Ya, saya boleh Ya, jawab tidak Kiai? Gus, Anda ini sudah bicara banyak, Gus. Tolong saya menjelaskan. Dari tadi sampean yang bicara loh Kiai, saya diam dari tadi loh. Kok saya yang sudah banyak bicara Saya baca katanya? ya. Ini jelas-jelas Anda mengomentari, ini menyalahkan. Ketika Abul Muammar di covernya dicatat wafat tahun 478, padahal ini menurut Anda wafat tahun 199. Kenapa saya mengatakan Anda itu mengatakan? Karena mengacu kepada itu di awal-awal kitab. Nah, seharusnya Anda ini baca sampai ke halaman 20. Iya, itu kan sudah Kemudian sampean dibuka kitab Kiai, yang lain, Kiai, Gus Hasan. sudah Yang 4 mana ini kali yang benar, Gus? Kiai, sudah 4 kali sampean menyampaikan pernyataan yang sama seperti yang barusan saya sampaikan loh. Saya tidak boleh jawab dari tadi, gitu loh. Saya jawab ya sekarang ya.
Sampean sudah 4 kali loh Kiai mengulangi kalimat yang sama, menyarankan saya untuk meneliti lagi dengan kitab-kitab yang lain. Itu sudah 4 kali sampean ngomong loh. Saya Karena belum begini, ngomong sama sekali. Anda yang dijawab oleh Anda adalah substansi atau isi dari kitab itu. Anda tidak menjawab apa yang saya tanyakan di sini, Gus, dari tadi. Wah, ini panjang lebar ini, Gus. Ini saya mau menjawab panjang lebar dari mana, Kiai? Saya mengatakan begini. Silakan, Saya silakan. cuma mengatakan begini, buat apa saya meneliti lagi kebenaran tentang siapa yang menulis Abnaul Imam? Sementara Nakobah itu sudah jelas di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab memasukkan Abnaul Imam itu sebagai sumber yang melenceng, tidak bisa digunakan sebagai landasan untuk meneliti sebuah nasab karena banyak kerancuan yang fatal di dalamnya. Itu jawaban saya, Kiai, gitu loh. Jadi tidak perlu kita meneliti kitab itu, wong sudah dikeluarkan oleh Nakobah kok. Bahwasanya Ya, kitab itu tidak bisa kalau dijadikan memang sumber tidak- rujukan. Kalau memang tidak perlu, apa perlunya Anda mengomentari kitab Abnaul Imam di sini, Gus Hasan? Kalau memang Tadi Anda di sudah awal, menganggap tidak perlu. Kiai, Tapi di tadi sini Anda ya mengomentari. oke, saya jawab ya. Tadi di awal saya sudah katakan, di penulisan buku saya yang berikutnya, Kiai, yang berjudul Pedoman Memahami Kaidah Isbat Nasab dan Mukhtasar Ilmin Nasab fi Qawaidi Isbatin Nasab, itu saya mengklarifikasi tulisan saya di 13 poin, Kiai. Klarifikasinya seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu loh, Kiai. Sudah saya jawab di awal tadi, Kiai. Gitu loh. Alhamdulillah. Aduh, gimana sampean ini, Gus Hasan? Loh, Astagfirullahaladzim. ya kan begini, Kiai. Sampean punya nggak buku saya? Pedoman Memahami Kaidah Isbat Nasab dan Mukhtasar fi Ilmin Nasab. Kan nggak punya, kan? Nah, makanya Ya. sampean tidak tahu klarifikasi. Anda, kayak saya mau tanya kepada Anda. Jadi Sebentar Abu dulu, Muhammad Kiai. itu Saya wafat belum tahun selesai berapa? ngomong. Saya belum selesai ngomong, sampean potong terus, itu gimana, Kiai? Sampean ini. Sampean ini mau menggiring opini kalau saya harus kalah gitu. Ya sudah, saya kalah aja, Kiai, gitu, Kiai. Kalau seperti itu cara diskusinya jenengan gitu loh. Saya Anda dari tadi ngomong bicara punya buku lah. Saya tidak mau membahas buku Anda yang diterbitkan ke berikutnya, Gus Loh, Hasan. begini, Kiai, saya sudah mengklarifikasi apa yang sampean pertanyakan di buku saya, Kiai. Lah iya kan di Gitu sini loh. coba dengarkan, kok sampean ini seorang penulis kok tidak paham dengan apa yang ditulis kok, Gus Hasan. Kok saya justru semakin heran sama Anda. Ini kan ya. Oh, Lalu ya ini nggak Anda apa-apa. di sini mengomentari terkait dengan kitab kontroversi kitab Abnaul Imam. Ini di nomor 8 ya. Lah, memang yang benar pertama itu kontroversi, karena kan? di Sebentar, Ya, sebentar. kontroversi, Oke kan? lah. Kemudian Ya. lalu dari sisi masa hidup penulisnya ini. Dari masa hidup penulisnya, siapa penulisnya? Abul Mu'ammar kan? Jelas disebutkan bahwa Ibnu Toba wafat pada tahun 1999 Hijriah. Nah, kemudian di cover kitab tersebut tertulis bahwa penulisnya Abul Mu'ammar Yahya bin wafat pada tahun 478. Nah ini Gus, Loh, iya. jadi Anda ini Kok menyalahkan lagi? Sampean itu sudah mengulang-ulang ini kelima kali loh, ini sama ulang-ulang lagi itu. ya karena jawaban Anda itu bertentangan, Gus. Anda Oke, ini saya sekarang- mau tanya. Oke, sekarang saya gini, mau tanya sekarang sama gini. Anda. Kitab Sebentar, Abnaul sebentar. Imam siapa Ya, yang menulis? sebentar, Kiai, Gini, kalau Anda merasa seperti itu, mari sampean naikkan satu orang yang mendukung sampean dengan naikkan satu orang yang mendukung saya, kita lihat jawaban saya sudah Belum, Gus. sesuai apa tidak. Belum, Gus. Tidak, saya mau tanya sama Anda sekarang. Abnaul Imam itu yang menulis siapa? Nggak jelas. Yang nulis siapa nggak jelas gitu loh. Kan sudah saya sebutkan Lalu tadi. yang- Penulis kitab Abnaul Imam itu tidak jelas. Makanya disebut sumber yang manhulah dan banyak kerancuan di dalamnya. Makanya tidak bisa dijadikan sumber referensi, Kiai. Dari awal saya sudah jawab itu, Kiai. Sudah jawab dari awal saya. Mau sampean Jadi- tanyakan 100 kali, jawaban saya tetap gitu loh. Nggak akan berubah jawaban saya gitu loh. Ini jadi yang ada di catatan 24 ini
Ibnu Toba sahibul kitab huwa Abul Muammar. Jadi dikenal Ibnu Itu Toba. kan itu kan menurut dia, menurut yang menulis. Tapi fakta realitanya setelah diteliti oleh Nakoba, kitab itu dikatakan manhulah Kiai, tidak bisa dijadikan sumber referensi. Gitu loh Kiai. Begini, Gus, manhulahnya Oh, di situ beginilah. alasannya karena di situ banyaknya tambahan-tambahan, Gus. Tidak hanya Artinya banyaknya tambahan Kiai, penulisnya pun tidak jelas itu siapa. Nah, Karena di situ manuskripnya pun tidak ada. Manuskripnya pun tidak. Loh, manuskripnya sebentar. tidak ada kok. Enggak, yang kata Anda itu penulisnya tidak jelas itu di mana Anda menemukan kitab itu? Catatan itu. Ya jelas Kiai, sampean baca dalam Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab itu baca sampean di situ. Gitu loh, tentang masalah sumber-sumber referensi yang layak digunakan dalam meneliti nasab dan sumber-sumber referensi yang tidak layak, di antaranya penulisnya tidak jelas. Gitu loh. Oh, jadi kitab Baca di Al-Kafi situ. Muntakhab itu Termasuk dikatakan kategori itu. karena Termasuk tidak kategori itu. tulisnya. Selain tidak jelas, ya kan? Kan begini judulnya nih, masadirun manhulatun au Masadiru, fiha. Gus. Masadiru, Gus. Ya Allah. Masadiru, Gus, bukan masadirun, Gus. La iya masadiru manhulatun au Ya. fiha syubhatun ahlin kabiratun. Itu sudah jelas Kiai, ya kan? Banyak syubhatnya di situ. Di antara syubhatnya itu apa? Makanya sampean baca dulu di dalam kitab itu Kiai. Halaman Gitu berapa loh. itu? Saya lupa, saya kan tidak bawa laptop ke sini Kiai, gitu loh. Saya lupa halamannya berapa itu. Yang jelas itu dalam babnya itu sumber-sumber referensi di dalam menetapkan nasab. Gitu loh. Hmm. Tuh. Sampean baca dulu di sana. Saya sudah jawab. Kalau gini Kiai ya, sampean kan hanya mengklarifikasi saya, ya kan? Jadi diterima ataupun tidak jawaban saya, sampean jangan maksa saya ikut pemikiran sampean, gitu loh. Itu Baik. pemikiran saya, gitu loh Kiai. Baik. Mau sampean tanyakan 100 kali, tetap saya tidak akan ikut pemikiran jenengan, gitu loh. Ya, Begitu baik. Kiai. Baik. Ya, jadi jadi anu Gus, jadi apa namanya? Iya, Kiai. Apa namanya terkait dengan ini apa namanya ya? Walhasil di sini ini kalau menurut saya ini kok ada Oke, dapat oke. peringatan apa ini? Dapat peringatan ini. Dapat peringatan. Oh, anu Kiai, karena ndak on cam Kiai, karena ndak on cam semua Kiai. Dan Karena ndak on cam semua. Ya, sekarang TikTok itu harus on cam satu, Kiai. Kalau ndak Ya. hostnya, ya yang naik, Kiai. Gitu. Kalau Ya. dua-duanya ndak on cam, itu dapat peringatan, Kiai. Ya. Dianggap robot soalnya, Kiai. Ya. Coba saya buka ini kitab apa Al-Kafil Muntakhab terkait alasannya ditolaknya Abnaul Imam. Ini di halaman berapa ya? Itu kalau ndak salah itu 70-an kalau nggak salah, Kiai. Atau lebih ya. Atau mungkin di halaman 100-an gitu kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ya, Kiai. Saya agak lupa itu. Abnaul Imam ini ada nggak ya PDF-nya saya? Abnaul Imam. Nggak ada lagi. Mungkin di sini. Abnaul Imam. Gimana ya? Oh ini nih, coba lihat. Mudah-mudahan ada. Oh ini.
Iya, jadi di sini alasannya cuma di sini ada apa yang dianggap manhulah, di situ ada syubhah. Tidak di sini menyebutkan karena penulisnya tidak ditemukan. Jadi beda dengan kitab sebelumnya. Itu kan ada maklumatul muallif, ada ghairu Ya, maklumah. sebentar. Nah, di sini jelas. Sebentar, Kiai. Bentar, Khamisan halaman berapa ya? masadiru manhulah au fiha syubhatun nahlin kabirah. Itu salah satu kosamnya, Kiai. Iya, jadi di sini Itu kan Kan di di sini halaman di- 100-an kan itu. iya sudah ada, sudah saya buka ini. Jadi al-qismul awal masadir ghayatuha tahqiqul ansab, kutubul ansab. Awalan masadir maklumah muallif. Yang kedua masadir majhulal muallif au urifa bi ghalabatid dhanni laha indati nusakhin tasdulil muqabalah. Itu di jumlah. Talisan masadiru maklumah muallif. Yang kelima masadiru manhulah au fiha subhatun. Lah Jadi di iya, di situ makna manhula itu kan melenceng dari kebenaran isinya, ya kan? Kemudian di situ banyak kerancuan-kerancuan yang fatal. Nah, di antara kerancuan-kerancuan yang fatal itu, ya penulisnya enggak jelas, Kiai, gitu loh. Nah itu kan kata Anda berarti penulisnya yang tidak jelas. Artinya tadi kan saya mengira di dalam Al-Kafil Muntahob ini ternyata dianggap tidak jelas. Ternyata tidak, di sini tidak ada keterangannya itu tidak jelas. Hanya di situ ada manhulah, kepalsuan. Ya kepalsuan ini kalau merujuk dengan apa yang ada di halaman 22 tadi itu karena di situ adanya kitab itu ada pengarangnya Abul Mu'ammar, sementara di situ ada tambahan-tambahan. Nah itu ya kalau yang menurut saya tambahan orang-orang yang mana tarikh atau sejarah kehidupannya berada setelah kewafatan daripada Abul Mu'ammar yang wafat pada tahun 478 Hijriyah. Gitu, Gus. Jadi karena ditolaknya Abul Mu'ammar itu kitab itu ya karena itu tadi dianggap pengarangnya Abul Mu'ammar kok ada orang-orang ya taruhlah yang hidup tahun 500 masalah. Ini kan tidak masuk akal. Lah, makanya kan tadi saya katakan, Kiai, untuk apa saya meneliti tentang kebenaran kitab Abnaul Imam, sementara di dalam kitab nasab saja, Abnaul Imam itu sudah tidak bisa dijadikan sumber referensi. Kan begitu. Seharusnya begini. Begitu. Dan ini kalau mau mengomentari kitab Abnaul Imam, ya sudah simpel saja. Kan di sini masalahnya Anda mengomentari tentang tahun kelahirannya. Kiai, Anda mengatakan ini kan menyalahkan, bertentangan kan menurut keterangan Anda. Di dalamnya itu Kiai. ditanda tahun 199, di covernya ngapunten ya, tahun Kiai. Ngapunten ya, Kiai, saya potong ya, supaya tidak membahas itu terus-terusan. Karena apa? Ini membosankan bagi orang yang mendengarkan, Kiai. Baik. Tadi saya sudah Jadi katakan. Sebentar, kita Kiai. lanjut, Gus. Ya, Lanjut. sebentar dulu. Tadi saya sudah katakan bahwasanya apa yang saya tulis di buku 13 poin itu tentang masalah Abnaul Imam itu sudah saya klarifikasi di dalam buku saya yang kedua dan yang berikutnya, gitu loh, Kiai. Artinya yang di sini gimana? Loh, yang namanya sudah diklarifikasi kan dijelaskan secara lebih lanjut di buku saya yang kedua dan ketiga kan gitu, Kiai. Kok masih ditanya lagi gitu loh. Baik, sudah selesai. Nggih. Sekarang selanjutnya di halaman berapa ya?